Aku baru pulang lembur jam 10 malam, kakiku pegal, kepalaku sakit, dan aku belum sempat makan sejak siang. Tapi saat baru buka pintu rumah, suamiku malah melempar piring ke meja sambil membentak, "Cepat masak sekarang." Aku diam, karena aku terlalu capek untuk bertengkar. Tapi malam itu, saat aku menangis diam-diam di dapur, aku tidak tahu, besok pagi hidupku akan berubah total, setelah sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah, dan seseorang turun sambil memanggil namaku dengan hormat. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, aku doakan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari pasangan yang tidak menghargai perjuangan kalian, dan semoga siapapun yang sedang lelah mencari nafkah, selalu diberi kekuatan dan kebahagiaan. Amin. Dan seperti biasa, tulis di komentar kalian nonton dari kota mana, dan jawab jujur. Kalau kalian sudah capek kerja seharian lalu masih dibentak pasangan sendiri, apa kalian bakal tetap bertahan? Aku menjadi tulang punggung keluarga. Namaku Rani. Kalau orang melihat rumah tanggaku dari luar, mungkin mereka pikir hidupku baik-baik saja. Aku punya suami, punya rumah kontrakan kecil untuk berteduh. Dan setiap pagi aku berangkat kerja memakai baju rapi sambil tersenyum. Tapi tidak ada yang tahu, senyum itu cuma topeng supaya orang lain tidak melihat betapa lelahnya aku hidup sebagai istri. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Dimas. Awalnya aku sangat mencintainya. Dulu Dimas laki-laki yang perhatian, rajin bekerja, dan selalu bilang, "Aku nggak akan bikin kamu susah." Aku percaya. Aku bahkan rela menikah dengannya meski ibuku sempat ragu. Karena waktu itu, aku merasa dicintai. Dan bodohnya, aku tidak sadar cinta saja tidak cukup untuk membuat rumah tangga bertahan. Setahun pertama pernikahan kami masih baik-baik saja. Dimas masih bekerja di sebuah showroom mobil. Kami sering makan mie instan bareng sambil tertawa. Kadang kalau uang tinggal sedikit, kami malah saling menghibur. Dan jujur, aku bahagia waktu itu. Sampai semuanya berubah. Dimas mulai sering pindah kerja. Katanya bosnya tidak cocok. Lingkungannya toksik. Gajinya kecil. Awalnya aku masih percaya dan mendukungnya. Aku berkata, "Nggak apa-apa mas, pelan-pelan aja." Tapi ternyata, bulan demi bulan berlalu, dan Dimas justru berhenti berusaha. Dia lebih sering main game di rumah, tidur sampai siang, nongkrong dengan teman-temannya. Sedangkan aku mulai bekerja lebih keras untuk menutup semua kebutuhan. Aku bekerja sebagai admin keuangan di perusahaan ekspedisi. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk bertahan hidup. Setiap bulan aku yang membayar kontrakan, aku yang membayar listrik, aku yang membeli gas, aku yang memikirkan makan sehari-hari. Bahkan cicilan motor yang dipakai Dimas pun, aku juga yang membayar. Awalnya aku ikhlas. Aku pikir sebagai istri memang harus saling membantu. Tapi lama-lama, aku mulai merasa sendirian. Karena Dimas tidak pernah benar-benar menghargai perjuanganku. Dia justru berubah jadi pemarah. Sedikit-sedikit emosi. Sedikit-sedikit membentak. Dan anehnya, semua kemarahannya selalu diarahkan padaku. Aku masih ingat suatu malam saat aku pulang kerja dalam keadaan kehujanan. Bajuku basah. Kepalaku pusing. Aku belum makan sejak siang. Tapi begitu masuk rumah, Dimas malah berkata ketus, "Masak dulu sana. Aku lapar." Tidak ada pertanyaan, "Kamu capek enggak?" Tidak ada. "Udah makan belum?" Tidak ada. Aku hanya dianggap mesin yang harus terus bekerja. Dan yang paling menyakitkan,
Setiap kali aku mencoba bicara baik-baik, Dimas selalu membuatku merasa bersalah. Aku juga stres jadi pengangguran. Kamu pikir aku nyaman hidup begini? Kalau dia berkata begitu, aku langsung diam. Karena aku takut pertengkaran makin besar. Akhirnya aku terus mengalah. Terus sabar. Terus menelan semuanya sendiri. Aku bahkan mulai mengambil lembur tambahan supaya kebutuhan rumah cukup. Tubuhku makin sering sakit. Pinggangku pegal. Kepalaku sering pusing. Tapi aku tetap berangkat kerja setiap pagi sambil tersenyum palsu. Karena kalau aku berhenti, kami tidak akan bisa makan. Yang lebih menyakitkan, ibu mertuaku juga selalu membela Dimas. Kalau aku mengeluh capek, beliau malah berkata, istri memang harus melayani suami. Padahal anaknya sendiri cuma rebahan di rumah seharian. Aku pernah menangis diam-diam di kamar mandi sambil melihat wajahku sendiri di cermin. Mataku cekung. Tubuhku kurus. Dan entah sejak kapan, aku mulai tidak mengenali diriku sendiri. Aku berubah menjadi perempuan yang selalu takut membuat suaminya marah. Aku takut pulang terlambat. Takut makanan kurang enak. Takut rumah sedikit berantakan. Karena semua itu bisa menjadi alasan Dimas membentakku. Dan jujur, yang paling menyakitkan bukan capek bekerja, tapi merasa perjuanganku tidak pernah dianggap. Suatu malam, aku baru selesai menghitung uang belanja sambil duduk di lantai kontrakan kecil kami. Uang di dompet tinggal sedikit, sedangkan tagihan listrik belum dibayar. Aku menatap angka-angka itu sambil menahan sesak di dada. Lalu pelan-pelan aku berkata ke Dimas, "Mas, bulan ini hemat dulu ya." Tapi Dimas malah mendecakkan lidah kesal. "Hidup sama kamu tuh serba susah." DEG. Kalimat itu langsung menusuk hatiku. Karena selama ini, aku sudah bekerja sampai hampir hancur demi rumah tangga kami. Tapi di matanya, aku tetap perempuan yang tidak cukup baik. Air mataku langsung menggenang. Tapi seperti biasa, aku hanya menunduk diam. Dan malam itu, aku belum tahu, satu kejadian sepulang lembur beberapa hari lagi, akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Cepat masak sekarang. Malam itu hujan deras sekali. Langit gelap sejak sore, dan kantor terasa makin sumpek karena listrik sempat mati beberapa kali. Aku masih duduk di depan komputer sambil memeriksa laporan keuangan yang harus dikirim malam itu juga. Mataku perih, punggungku sakit, dan perutku kosong sejak siang karena aku terlalu sibuk bekerja. Jam di pojok layar komputer menunjukkan pukul 21.47. Hampir jam 10 malam. Sedangkan teman-teman kantor sudah pulang satu persatu sejak tadi. Aku masih sendirian di ruangan. Tangan kiriku memijat leher sendiri sambil mencoba tetap fokus. Jujur, malam itu aku capek sekali. Bahkan rasanya aku ingin menangis tanpa alasan. Atasanku akhirnya keluar dari ruangannya sambil membawa map. "Rani, laporan yang tadi udah selesai." Aku langsung buru-buru berdiri. "Udah, Pak." Beliau memeriksa sebentar lalu mengangguk puas. "Makasih ya. Kamu lembur terus minggu ini." Aku cuma tersenyum kecil. Padahal dalam hati, aku ingin bilang kalau tubuhku rasanya sudah hampir tumbang. Tapi aku tetap diam. Karena aku butuh pekerjaan ini. Kalau aku berhenti, aku tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup. Aku akhirnya keluar kantor sekitar jam 10 kurang sedikit. Hujan masih turun. Jalanan macet dan dingin. Aku duduk di motor sambil menahan ngantuk. Tanganku pegal karena sejak pagi terus mengetik. Dan selama perjalanan pulang, aku cuma membayangkan kasur kecil di kontrakan kami. Aku ingin mandi air hangat, lalu tidur. Itu saja. Tapi ternyata, malam itu menjadi salah satu malam paling menyakitkan dalam hidupku. Begitu sampai rumah, aku langsung melihat lampu ruang tamu masih menyala terang. Motor Dimas juga ada di depan kontrakan. Aku menarik napas pelan sebelum membuka pintu.
Dan baru saja kakiku masuk, suara bentakan langsung menyambar. Dari mana aja Jamsek nih? DEG. Tubuhku langsung kaku. Dimas duduk di depan televisi sambil bermain game di ponselnya. Mukanya langsung masam begitu melihatku. Aku mencoba menjawab pelan. Lembur, Mas. Tapi Dimas malah melempar remote ke sofa dengan kesal. Aku lapar. Aku menunduk sebentar sambil melepas sepatu. Jujur, saat itu aku berharap dia setidaknya berkata, "Kamu capek ya?" Atau sekadar, "Udah makan belum?" Tapi tidak. Yang dia pikirkan hanya perutnya sendiri. Aku berjalan pelan ke dapur sambil menahan lelah. Tas kerjaku bahkan belum sempat kutaruh. Kemejaku masih basah kena hujan. Kepalaku sakit sekali. Dan saat aku baru mau duduk sebentar, Dimas tiba-tiba membentak keras dari ruang depan. "Cepat masak sekarang." Brak! Dia memukul meja sampai aku langsung tersentak. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Karena aku benar-benar sudah tidak punya tenaga. Aku mencoba bicara pelan. "Mas, aku capek banget." Tapi Dimas langsung berdiri dan berjalan ke dapur. Wajahnya merah penuh emosi. "Aku juga capek nungguin." Aku langsung menatapnya tidak percaya. "Nungguin? Dia seharian di rumah. Sedangkan aku bekerja dari pagi sampai malam." Tanganku mulai gemetar. Aku membuka kulkas kecil kami. Kosong. Hanya ada telur dan sedikit sayur sisa kemarin. Aku memejamkan mata sebentar menahan sesak. Lalu mulai memasak nasi sambil menahan air mata. Sedangkan Dimas terus mengomel dari belakang. "Istri macam apa pulang malam terus? Rumah berantakan. Makan juga nggak ada." Setiap kata-katanya, rasanya seperti menusuk kepalaku yang sudah sakit. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak menangis. Karena kalau aku menangis, dia pasti bilang aku lebay lagi. Saat sedang memotong bawang, tanganku tiba-tiba teriris pisau. Ah! Darah langsung keluar dari jariku. Tapi Dimas malah berkata ketus. "Makanya fokus." DEG. Air mataku langsung jatuh. Karena bahkan saat aku terluka, dia tetap tidak peduli. Aku buru-buru mencuci luka sambil menangis diam-diam. Dan malam itu, aku sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Aku tidak lagi hidup sebagai istri. Aku hidup seperti pembantu yang menghasilkan uang. Beberapa menit kemudian makanan akhirnya matang. Aku meletakkan piring di meja dengan tangan gemetar. Dan saat Dimas mulai makan, aku duduk diam di pojok dapur sambil menahan pusing. Aku belum makan. Tapi tubuhku terlalu lelah untuk bergerak lagi. Tiba-tiba Dimas menatapku sambil mengernyit. "Kamu ngapain diam di situ?" Aku menjawab pelan. "Pusing." Tapi Dimas malah mendecakkan lidah. "Baru kerja segitu aja udah drama." Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan sesuatu di dalam hatiku. Air mataku jatuh tanpa suara. Karena laki-laki yang dulu bilang akan menjagaku, sekarang justru menjadi orang yang paling sering melukai aku. Dan malam itu, aku belum tahu, besok pagi sebuah kejadian di kantor akan membuat hidupku berubah total. Aku menangis di dapur sendirian. Malam itu, setelah Dimas selesai makan, dia langsung kembali duduk di depan televisi sambil bermain game di ponselnya. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pertanyaan apakah aku sudah makan. Tidak ada rasa bersalah setelah membentakku habis-habisan. Sedangkan aku masih berdiri sendirian di dapur kecil kontrakan kami. Tanganku masih perih karena terkena pisau. Darah di jariku belum benar-benar berhenti. Tapi entah kenapa, rasa sakit di hati jauh lebih terasa daripada luka itu. Aku menatap panci nasi di depan mata dengan pandangan kosong. Uap hangat naik pelan dari dalamnya. Sedangkan air mataku jatuh satu persatu tanpa suara. Aku capek. Sangat capek. Bukan cuma karena pekerjaan.
Tapi karena setiap hari aku harus berpura-pura kuat di depan laki-laki yang bahkan tidak pernah menghargai perjuanganku, aku akhirnya duduk pelan di lantai dapur. Punggungku bersandar ke lemari kecil. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku menangis tanpa bisa kutahan lagi. Aku menutup mulut sendiri supaya suara tangisku tidak terdengar ke ruang depan. Karena kalau Dimas mendengar aku menangis, dia pasti marah lagi. Sedikit-sedikit nangis. "Kamu tuh lemah banget." Kalimat itu terlalu sering kudengar. Sampai akhirnya, aku terbiasa menyembunyikan semua rasa sakit sendirian. Aku memeluk lututku sambil menangis pelan. Kepalaku sakit sekali, tubuhku lemas, dan aku bahkan belum makan sejak siang. Tapi anehnya, aku malah kehilangan selera makan. Karena dadaku sudah terlalu penuh sesak. Dari ruang depan, suara game Dimas terdengar keras bercampur suara tawanya dengan teman-temannya di headset. Dia tertawa. Di saat aku menangis sendirian di dapur. DEG. Dadaku langsung terasa makin sakit. Karena ternyata, aku memang tidak pernah benar-benar dipedulikan. Aku masih ingat jelas, dulu saat pacaran, Dimas selalu marah kalau aku telat makan. Dia bahkan pernah rela hujan-hujanan membawakan bubur saat aku sakit. Tapi sekarang, aku duduk menangis di rumah kami sendiri, dan dia bahkan tidak sadar. Atau mungkin, tidak peduli. Air mataku terus jatuh. Aku menunduk sambil melihat tanganku sendiri yang mulai kasar karena terlalu sering bekerja dan mencuci. Dan entah sejak kapan, aku mulai merasa malu melihat diriku sendiri. Aku tidak lagi secantik dulu. Tidak lagi ceria. Tidak lagi suka berdandan. Hidupku cuma kantor, lembur, masak, mencuci, lalu tidur sambil menangis diam-diam. Aku bahkan jarang membeli baju baru. Karena uangku habis untuk kebutuhan rumah. Sedangkan Dimas masih bisa membeli rokok dan nongkrong dengan temannya. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Aku bekerja mati-matian demi rumah tangga ini. Tapi yang dianggap gagal tetap aku. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat ke dapur. Aku buru-buru menghapus air mata cepat-cepat. Dimas muncul sambil membawa piring kotornya. Dan detik berikutnya, kalimat yang keluar dari mulutnya langsung membuatku kembali sesak. "Besok jangan pulang malam lagi." Aku menatapnya pelan. "Aku lembur, Mas." Tapi Dimas langsung memotong ketus. "Alasan?" DEG. Tanganku langsung dingin. Karena dia selalu seperti itu. Apapun yang kulakukan salah. Kalau aku lembur demi tambahan uang, aku dibilang tidak becus jadi istri. Kalau aku tidak lembur, uang tidak cukup dan dia akan marah juga. Aku benar-benar serba salah. Aku mencoba bicara hati-hati. Aku kerja buat kita. Dan jawaban Dimas langsung menghancurkan hatiku malam itu. Siapa suruh nikah sama aku kalau hidup jadi susah? Brak. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena kalimat itu terasa seperti penyesalan. Seolah menikah denganku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Sedangkan Dimas langsung pergi lagi ke ruang depan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Aku duduk membeku di lantai dapur cukup lama. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Siapa suruh nikah sama aku? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa aku benar-benar masih dicintai di rumah ini? Atau aku cuma dipertahankan karena gajiku? Malam makin larut. Aku akhirnya memberanikan diri makan sedikit nasi dingin sendirian di dapur. Tanpa lauk, tanpa suara, tanpa ditemani siapapun. Dan saat aku baru menyuapkan nasi pertama ke mulut, ponselku tiba-tiba berbunyi. Nama atasanku muncul di layar. Jam sudah hampir 10:30 malam. Dadaku langsung berdebar tidak tenang. Karena biasanya, atasanku tidak pernah menelepon selarut ini. Dan malam itu, aku belum tahu
Telepon tersebut akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupku. Suamiku menamparku di depan tetangga. Ponselku terus bergetar di atas meja dapur. Nama atasanku masih muncul di layar. Aku buru-buru menghapus air mata sebelum mengangkat telepon itu. Karena sebisa mungkin, aku tidak mau masalah rumah tanggaku terbawa ke kantor. Aku menarik napas pelan lalu menjawab, "Halo Pak." Suara atasanku terdengar cukup serius. "Rani, maaf ganggu malam-malam." Dadaku langsung tidak enak. Aku langsung berpikir mungkin ada laporan yang salah. Atau ada data yang belum selesai. Aku buru-buru berdiri sambil memegang meja dapur. "Iya Pak, ada apa?" Beliau diam sebentar. Lalu berkata, "Besok pagi kamu bisa datang lebih awal." Aku mengangguk cepat meski beliau tidak bisa melihat. "Bisa Pak. Ada meeting penting." "Meeting? Jam segini beliau menelepon hanya untuk meeting?" Aku mulai bingung. Tapi sebelum sempat bertanya, telepon langsung ditutup. Tut. Aku menatap layar ponsel beberapa detik dengan pikiran kacau. Entah kenapa, hatiku terasa tidak tenang. Tapi tubuhku terlalu lelah untuk berpikir banyak. Aku akhirnya mencuci piring sisa makan Dimas sambil menahan pusing. Dari ruang depan, suara game dan tawa suamiku masih terdengar keras. Sedangkan aku masih berdiri sendirian di dapur kecil yang pengap. Malam itu aku tidur hampir jam 1 dini hari karena harus membereskan rumah dulu. Dan seperti biasa, Dimas langsung tidur tanpa peduli aku masih sibuk di belakang. Aku berbaring pelan di sampingnya. Mataku panas karena terlalu lelah. Tapi sebelum tidur, aku masih sempat menatap wajah suamiku dalam gelap. Dulu wajah itu selalu membuatku tenang. Sekarang, justru membuat dadaku sakit. Aku memejamkan mata sambil menahan air mata. Dan malam itu, aku tertidur dalam keadaan lapar dan hati hancur. Pagi harinya, alarm berbunyi jam 5. Tubuhku terasa remuk. Pinggangku sakit. Kepalaku berat sekali karena kurang tidur. Tapi aku tetap bangun. Karena kalau aku telat kerja, uang lembur bisa dipotong. Aku berjalan pelan ke dapur untuk memasak sarapan. Sedangkan Dimas masih tidur pulas sambil mendengkur. Aku menatapnya sebentar. Jujur, kadang aku iri. Iri karena dia bisa tidur tenang tanpa memikirkan tagihan apapun. Sedangkan aku, setiap hari hidup dengan rasa takut. Takut uang kurang. Takut dimarahi. Takut tidak cukup baik. Saat nasi hampir matang, aku memberanikan diri membangunkan Dimas pelan. "Mas." Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi. "Mas bangun." Dimas langsung membuka mata sambil kesal. "Apaan sih?" Aku sedikit kaget. Tapi tetap bicara pelan. "Aku berangkat pagi hari ini." Belum sempat aku selesai bicara, Dimas tiba-tiba duduk lalu melihat meja makan. Dan detik berikutnya, wajahnya langsung berubah marah. "Lauknya mana?" "DEG." Aku langsung gugup. Karena pagi itu aku memang belum sempat memasak lauk. Aku baru mau menggoreng telur setelah membangunkannya. Aku buru-buru menjawab, "Ini mau aku masak." Tapi Dimas langsung berdiri kasar. "Kerja mulu tapi ngurus rumah nggak becus." Brak, dia memukul meja makan keras sampai gelas jatuh ke lantai. Aku langsung mundur takut. Jantungku berdebar kencang. Karena aku tahu, kalau Dimas sudah emosi seperti ini, apapun bisa terjadi. Aku mencoba menenangkan. "Mas jangan marah dulu." Tapi tiba-tiba, Dimas menarik lenganku kasar. "Kamu sengaja bikin aku malu ya?" Aku langsung meringis kesakitan. "Sakit Mas?" Dan detik berikutnya, plak! Tamparan keras mendarat di pipiku. DEG. Tubuhku langsung terpental ke samping. Aku sampai memegang meja supaya tidak jatuh. Pipiku panas sekali, telingaku berdenging. Dan beberapa detik,
Aku hanya bisa membekus hok. Air mataku langsung jatuh tanpa suara. Karena selama menikah, baru kali itu Dimas menamparku sekeras itu. Tapi yang lebih menghancurkan, suara tamparan tadi ternyata terdengar sampai luar rumah. Tetangga depan kontrakan langsung membuka pintu. Bahkan anak kecil yang sedang lewat ikut melihat ke arah rumah kami. Aku langsung merasa malu luar biasa. Tubuhku gemetar hebat. Sedangkan Dimas masih berdiri sambil napas memburu. Kalau nggak becus jadi istri. Dia menunjuk pintu rumah. Keluar sana. Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan hatiku. Air mataku jatuh makin deras. Karena setelah semua yang kulakukan demi rumah tangga ini, aku masih dianggap tidak berguna. Aku menunduk sambil memegang pipi yang masih sakit. Dan saat itulah, aku mendengar suara ibu tetangga berbisik pelan di luar. Kasihan banget Mbak Rani. DEG. Dadaku langsung makin sesak. Karena untuk pertama kalinya, orang lain melihat langsung bagaimana aku diperlakukan suamiku sendiri. Dan pagi itu, aku belum tahu, bekas tamparan di wajahku akan mengubah hidupku selamanya. Aku tetap masuk kerja dengan wajah memar. Setelah Dimas menamparku pagi itu, rumah langsung sunyi. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa bersalah. Dia hanya kembali duduk di kursi sambil memainkan ponselnya seperti tidak terjadi apa-apa. Sedangkan aku masih berdiri membeku di dapur dengan pipi panas dan hati hancur. Air mataku jatuh pelan. Tanganku gemetar saat menyentuh bekas tamparan di wajahku. Sakit. Tapi entah kenapa, yang lebih sakit justru rasa malunya. Karena tadi, tetangga melihat semuanya. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Lalu perlahan masuk ke kamar mandi kecil kontrakan kami. Dan saat melihat wajahku di cermin, lututku langsung lemas. Bekas merah di pipiku jelas sekali. Mataku bengkak karena semalaman menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidak mengenali diriku sendiri. Aku terlihat seperti perempuan yang kehilangan hidupnya. Air mataku jatuh lagi. Aku menutup mulut sendiri supaya tidak menangis keras. Karena meski hancur seperti ini, aku tetap harus berangkat kerja. Kalau aku tidak masuk, potongan gaji bisa membuat kami makin susah. Lucu ya? Bahkan setelah ditampar suami sendiri, aku masih memikirkan kebutuhan rumah tangga kami. Aku akhirnya mengambil foundation dan bedak dari tas kecilku. Tanganku gemetar saat mencoba menutupi bekas tamparan itu. Tapi tetap terlihat. Aku mencoba lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya bekas merah itu sedikit samar meski masih jelas kalau diperhatikan dekat. Aku menarik napas panjang. Lalu keluar kamar mandi sambil menunduk. Dimas masih duduk santai sambil minum kopi. Dan yang membuat dadaku makin nyeri, dia bahkan tidak menatapku. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Aku mengambil tas kerja pelan. Dan saat baru mau keluar rumah, Dimas tiba-tiba berkata tanpa melihatku. Nanti jangan pulang malam lagi. DEG. Aku langsung membeku. Karena setelah menamparku, dia masih merasa dirinya benar. Air mataku hampir jatuh lagi. Tapi kali ini aku menahannya. Aku terlalu lelah untuk bertengkar. Aku akhirnya keluar rumah tanpa menjawab apapun. Sepanjang perjalanan ke kantor, aku terus menunduk takut orang melihat wajahku. Aku malu. Sangat malu. Aku bahkan sampai memakai masker meski cuaca panas. Karena aku tidak sanggup kalau ada yang bertanya. Begitu sampai kantor, aku langsung berjalan cepat menuju meja kerjaku. Tapi belum sempat duduk, teman sekantorku, Wina, langsung menghampiri. Ran, kamu sakit. Jantungku langsung berdebar. Aku buru-buru menggeleng. Enggak. Tapi Wina malah memegang lenganku pelan. Mukamu pucat banget. Aku tersenyum kecil memaksa. Kurang tidur aja. Dia terlihat belum percaya.
Apalagi saat aku melepas masker sebentar untuk minum. Matanya langsung membesar melihat pipiku. Ya ampun Rani. DEG. Aku langsung buru-buru menutup pipi. Ini cuma kebentur. Bohong. Dan itu membuat dadaku makin sesak. Karena aku sampai harus melindungi laki-laki yang menyakitiku sendiri. Wina menatapku lama sekali. Lalu berkata pelan. Suami kamu lagi. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Karena ternyata, orang lain mulai sadar. Aku langsung menggeleng cepat. Bukan? Tapi suaraku gemetar. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Wina terlihat ingin bicara lagi. Tapi tiba-tiba suara atasanku terdengar dari arah ruangan depan. Rani, ikut saya sebentar. DEG. Jantungku langsung berdebar lagi. Aku langsung berdiri cepat sambil merapikan baju. Pikiranku langsung kacau. Apa aku salah kerja? Apa ada laporan yang bermasalah? Aku mengikuti atasanku masuk ke ruang meeting kecil. Dan begitu pintu ditutup, aku langsung melihat ada beberapa orang asing duduk di dalam. Mereka memakai pakaian formal rapi. Wajah-wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku langsung gugup. Atasanku tersenyum kecil ke arahku. Duduk dulu, Rani. Tanganku mulai dingin. Aku duduk perlahan sambil menunduk. Dan detik berikutnya, salah satu pria berjas di depanku berkata, kami sudah memperhatikan hasil kerja Anda cukup lama. DEG. Aku langsung mengangkat wajah bingung. Pria itu tersenyum tipis. Dan kami tertarik memindahkan Anda ke kantor pusat. Tubuhku langsung membeku, karena kantor pusat adalah tempat yang bahkan tidak pernah berani kubayangkan. Gajinya jauh lebih besar, jabatannya lebih tinggi, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Aku menelan ludah pelan, masih belum percaya dengan apa yang kudengar. Tapi yang paling membuatku shock adalah saat pria itu melanjutkan. Mulai bulan depan, gaji Anda naik 3 kali lipat. DEG. Jantungku langsung berdetak sangat keras. Dan saat itulah, aku belum tahu, kabar itu akan membuat suamiku berubah menjadi orang yang bahkan lebih menyeramkan. Aku mengetahui rahasia besar di balik kantorku. Ruangan meeting itu terasa dingin sekali. Tanganku bahkan mulai berkeringat meski AC tidak terlalu besar. Aku duduk kaku sambil memandangi 3 orang berpakaian formal di depanku. Sedangkan pikiranku masih belum bisa mencerna kalimat tadi. Gaji Anda naik 3 kali lipat. DEG. Jantungku masih berdetak sangat keras. Aku sampai berpikir mungkin aku salah dengar. Karena selama ini, aku cuma pegawai biasa. Admin keuangan yang sering lembur sampai malam. Bukan orang penting. Bukan orang pintar luar biasa. Aku bahkan sering merasa diriku biasa saja. Pria berjas di depanku tersenyum kecil. Namanya Pak Reza. Katanya beliau perwakilan investor baru yang mengambil alih sebagian besar perusahaan tempatku bekerja. Beliau membuka beberapa dokumen sambil berkata tenang. Kami sudah melihat performa kerja Anda selama hampir 1 tahun terakhir. Aku langsung gugup. Tanganku saling menggenggam di bawah meja. Pak Reza melanjutkan. Anda hampir tidak pernah terlambat. Laporan Anda paling rapi. Dan Anda sering mengambil lembur tanpa mengeluh. DEG. Air mataku hampir jatuh saat mendengar itu. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar melihat perjuanganku. Selama ini, aku cuma dianggap kurang oleh suamiku. Kurang becus, kurang cepat, kurang sempurna. Tapi di ruangan itu, aku justru dihargai. Dan jujur, rasanya asing sekali. Atasanku ikut tersenyum. Saya sudah bilang dari dulu kalau Rani pekerja keras. Aku langsung menunduk malu. Karena aku tidak terbiasa dipuji seperti itu. Pak Reza lalu mendorong map hitam ke arahku. Mulai bulan depan Anda dipindahkan ke kantor pusat. Tanganku gemetar saat membuka isi map itu.
Dan saat melihat nominal gaji baruku, napasku langsung tercekat. 3 kali lipat. Bahkan lebih besar daripada gabungan penghasilanku selama beberapa bulan terakhir. Aku langsung membeku. Karena uang sebanyak itu bisa mengubah hidupku. Aku bisa melunasi utang. Bisa pindah dari kontrakan sempit. Bisa hidup lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa melihat sedikit harapan. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga mulai takut. Takut bagaimana reaksi Dimas nanti. Karena selama ini, setiap kali aku berkembang sedikit, dia justru semakin kasar. Pak Reza kembali bicara. Ada satu hal lagi. Aku langsung menoleh pelan. Beliau menatapku cukup lama sebelum berkata, investor utama perusahaan ini secara khusus meminta Anda masuk kantor pusat. DEG. Aku langsung bingung. Saya. Pak Reza mengangguk. Iya. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa? Aku bukan siapa-siapa. Bahkan pendidikan dan pengalamanku biasa saja. Aku mencoba bertanya pelan. Maaf? Memangnya kenapa saya? Pak Reza tersenyum kecil. Tapi anehnya, senyumnya terlihat seperti menyimpan sesuatu. Nanti Anda juga akan tahu. DEG. Dadaku langsung terasa aneh. Karena jawaban itu membuatku makin penasaran. Tapi sebelum sempat bertanya lagi, meeting selesai. Aku keluar ruangan dengan langkah lemas. Pikiranku penuh. Wina langsung menghampiriku begitu aku duduk di meja kerja. Gimana? Kamu dimarahin? Aku langsung menggeleng pelan. Masih shock. Wina mengernyit bingung. Terus kenapa? Aku menatapnya beberapa detik. Lalu berkata lirih. Aku dipindah ke kantor pusat. Dan gajiku naik. Mata Wina langsung membesar. Hah? Serius? Beberapa teman kantor sampai menoleh karena teriakannya. Aku langsung panik menyuruhnya pelan. Tapi Wina malah memelukku sambil ikut senang. Ya ampun Ran, akhirnya ada yang sadar kamu kerja kayak kuda di sini. Aku tertawa kecil sambil hampir menangis. Karena kalimat itu benar sekali. Aku memang bekerja sekeras itu selama ini. Bukan demi karir, tapi demi bertahan hidup. Hari itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Untuk pertama kalinya, langkah kakiku terasa sedikit ringan. Meski pipiku masih sakit karena tamparan pagi tadi, setidaknya aku membawa kabar baik. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin kalau Dimas tahu gajiku naik, dia akan ikut senang. Atau mungkin, mulai berubah. Bodohnya, aku masih berharap. Begitu sampai rumah, Dimas sedang rebahan sambil bermain game. Dia bahkan tidak menoleh saat aku masuk. Aku mencoba tersenyum kecil. Mas. Tidak ada jawaban. Aku mendekat pelan. Aku dapat kabar dari kantor. Dimas akhirnya melirik malas. Apa? Dan saat aku memberitahu soal kenaikan gaji itu, reaksinya langsung berubah. Mata Dimas membesar. Dia langsung duduk tegak. Serius? Aku mengangguk kecil. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku melihat wajah suamiku tersenyum padaku lagi. Tapi entah kenapa, senyum itu justru membuat dadaku terasa tidak nyaman. Suamiku mendadak manis. Sejak malam aku memberitahu soal kenaikan gaji itu, sesuatu mulai berubah di rumah kecil kami. Dan jujur, perubahan itu justru membuatku tidak nyaman. Karena terlalu mendadak. Terlalu berbeda. Malam itu setelah mendengar gajiku naik 3 kali lipat, Dimas langsung berdiri dari sofa sambil menatapku seperti orang baru melihat emas jatuh dari langit. Berapa emangnya? Aku menyebut nominalnya pelan. Dan detik berikutnya, mata Dimas langsung berbinar. DEG. Entah kenapa, aku malah merasa aneh melihat reaksinya. Karena saat aku menangis karena capek, dia tidak pernah seantusias itu. Tapi saat mendengar angka gajiku,
Wajahnya langsung berubah cerah. Dimas mendadak mendekat sambil tersenyum. Senyum yang sudah lama sekali tidak kulihat. Wah, hebat dong istriku. DEG. Dadaku langsung terasa sesak. Karena biasanya, dia bahkan jarang memanggilku, istriku, dengan lembut seperti itu. Aku cuma tersenyum kecil sambil menunduk. Dan anehnya, aku malah ingin menangis. Karena perhatian yang dulu sangat kuinginkan, akhirnya datang. Tapi datangnya terlambat. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dimas tidak membentakku. Dia bahkan menawarkan diri membeli ayam goreng di luar. Aku sampai shock. Nggak usah mas. Tapi Dimas langsung mengambil jaketnya. Sekali-kali aku yang traktir. Aku hanya diam memandangnya pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati. Apa dia benar-benar berubah? Atau cuma berubah karena uang? Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh. Dimas mulai sering menjemputku sepulang kerja. Padahal sebelumnya, dia bahkan malas keluar rumah. Dia mulai membawakan minum. Mulai bertanya aku capek atau tidak. Bahkan mulai membantu membereskan rumah meski cuma sedikit. Kalau orang lain melihat, mungkin mereka akan berpikir aku akhirnya bahagia. Tapi tidak. Karena setiap perhatian itu datang, aku justru teringat tamparan di pipiku beberapa hari lalu. Aku teringat bentakannya, tangisku di dapur, dan rasa takut yang masih tinggal di dadaku. Suatu malam, aku sedang melipat baju di kamar saat Dimas tiba-tiba datang membawa jus dingin. Nih buat kamu. Aku langsung menoleh shock. Karena selama menikah, dia hampir tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku menerima gelas itu pelan. Makasih. Dimas duduk di sampingku. Lalu menatapku cukup lama. Dan entah kenapa, tatapannya malam itu membuatku tidak nyaman. Bukan hangat, tapi seperti sedang menghitung sesuatu. Tiba-tiba dia berkata, kalau gaji kamu udah naik, kita bisa pindah rumah yang lebih bagus ya. Aku mengangguk kecil. Lalu pelan menjawab, iya, pelan-pelan. Tapi Dimas langsung melanjutkan cepat. Motor juga bisa ganti baru. Terus aku mungkin bisa buka usaha. DEG. Tanganku langsung berhenti melipat baju. Karena baru beberapa hari gajiku naik, dia sudah punya banyak rencana memakai uang itu. Aku mencoba tetap tenang. Kita atur dulu aja mas. Tapi Dimas malah tersenyum kecil. Tenang aja. Lalu dengan santainya dia berkata, sekarang hidup kita bakal berubah. Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa aneh lagi. Karena yang dia pikirkan bukan aku. Bukan perjuanganku. Tapi uangnya. Aku akhirnya memilih diam. Karena jujur, aku takut kalau mulai bicara, semuanya akan berubah jadi pertengkaran lagi. Seminggu kemudian, aku resmi mulai bekerja di kantor pusat. Gedungnya jauh lebih besar. Orang-orangnya lebih formal. Dan suasananya benar-benar berbeda dari kantor lamaku. Aku sempat minder. Karena aku merasa tidak pantas berada di sana. Tapi anehnya, semua orang memperlakukanku dengan sangat baik. Bahkan beberapa manajer terlihat sangat menghormatiku. Padahal aku masih pegawai baru di sana. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Apalagi setiap kali aku bertanya soal investor utama perusahaan, orang-orang selalu menjawab hati-hati. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Sore itu, aku pulang lebih malam karena ada briefing tambahan. Dan saat turun dari lift kantor pusat, aku melihat Dimas sudah menunggu di depan gedung. Dia memakai kemeja rapi. Rambutnya disisir. Dan begitu melihatku, dia langsung tersenyum lebar sambil melambaikan tangan. Beberapa pegawai sampai menoleh ke arah kami. Itu suami Mbak Rani ya? Aku cuma tersenyum kecil malu. Tapi entah kenapa, aku merasa sangat canggung. Karena laki-laki yang sekarang berdiri manis menungguku,
adalah laki-laki yang pernah menyuruhku keluar dari rumah. Dimas langsung mengambil tasku. Capek ya sayang? DEG. Aku langsung diam. Karena kata, sayang, itu sekarang terdengar asing sekali di telingaku. Saat perjalanan pulang, Dimas terus bicara soal masa depan. Tentang rumah baru. Tentang mobil. Tentang usaha. Tentang uang. Selalu uang. Dan malam itu, aku mulai sadar satu hal yang membuat hatiku perlahan dingin. Mungkin, yang berubah bukan cintanya, tapi cara dia melihat nilai diriku. Aku menemukan chat suamiku. Malam itu hujan turun pelan. Aku baru selesai mandi setelah seharian bekerja di kantor pusat. Tubuhku capek sekali, tapi entah kenapa, akhir-akhir ini rasa lelahku berbeda. Bukan cuma karena pekerjaan, tapi karena pikiranku mulai penuh dengan rasa curiga. Sejak gajiku naik, Dimas memang berubah jadi lebih manis. Terlalu manis malah. Dia mulai sering memujiku. Sering menanyakan jam pulangku. Bahkan mulai rutin mengecek rekening dan pengeluaranku dengan alasan, biar kita bisa atur masa depan. Kalau dulu, dia tidak pernah peduli soal pekerjaanku. Tapi sekarang, dia ingin tahu semuanya. Dan semakin lama, aku semakin merasa ada sesuatu yang salah. Malam itu Dimas sedang mandi. Sedangkan ponselnya tertinggal di atas kasur. Awalnya aku tidak berniat apa-apa. Aku bukan tipe istri yang suka memeriksa HP pasangan. Karena selama ini, aku terlalu percaya. Tapi tiba-tiba, layar ponselnya menyala sendiri, dan sebuah pesan masuk muncul di layar. Lumayan juga sekarang istri lo naik jabatan wajah dengan air mata bahagia. DEG. Dadaku langsung terasa aneh. Aku menatap layar itu beberapa detik. Entah kenapa, hatiku tidak tenang. Tanganku mulai dingin. Dan untuk pertama kalinya selama menikah, aku memberanikan diri membuka ponsel suamiku. Aku tahu itu salah. Tapi entah kenapa, hatiku seperti sedang dipaksa melihat sesuatu. Aku membuka chat paling atas. Itu grup teman-temannya. Dan detik berikutnya, seluruh tubuhku langsung membeku, karena isi chat itu benar-benar menghancurkan hatiku. Enak dong sekarang hidup lo. Istri udah jadi mesin ATM. Lalu Dimas membalas. Makanya gue tahan aja. DEG. Napasku langsung tercekat. Tanganku gemetar hebat. Aku terus membaca dengan mata mulai berkaca-kaca. Kalau bukan karena gajinya, dari dulu juga udah gue tinggal. Brak. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku sangat keras. Air mataku langsung jatuh. Tanganku sampai tidak kuat memegang ponsel. Aku membaca lagi sambil gemetar. Dan setiap kalimat, rasanya seperti menusuk harga diriku satu persatu. Sekarang MAH gue tinggal santai. Bini gue kerja rodi sendiri. Lalu ada temannya yang bercanda. Lo takut dia direbut orang kantor nggak? Dan jawaban Dimas langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Ah, dia MAH terlalu polos. Lagian siapa juga yang mau sama perempuan capek kayak dia? DEG. Air mataku langsung pecah. Aku buru-buru menutup mulut sendiri supaya tidak menangis keras. Karena ternyata, selama ini beginilah cara suamiku melihatku. Perempuan capek. Perempuan biasa. Perempuan yang hanya berguna karena uangnya. Aku langsung terduduk lemas di pinggir kasur. Dadaku sakit sekali, karena aku baru sadar, semua perhatian mendadaknya memang palsu. Dia bukan berubah karena cinta. Dia berubah karena takut kehilangan sumber uangnya. Tangisku makin pecah. Aku memegang dada sendiri karena rasanya benar-benar sesak. Aku teringat semua malam saat aku lembur sambil menahan sakit. Semua pagi saat aku tetap berangkat kerja meski habis menangis. Semua pengorbanan yang kulakukan demi rumah tangga kami. Dan ternyata, semua itu cuma menjadi bahan candaan di depan teman-temannya.
Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari kamar mandi. Aku langsung panik menghapus air mata. Tapi terlambat. Dimas keluar sambil mengeringkan rambut. Dan begitu melihat ponselnya ada di tanganku, wajahnya langsung berubah. Ngapain buka HP gue? DEG. Aku langsung berdiri dengan tubuh gemetar. Air mataku masih terus jatuh. Aku menatapnya sambil memegang ponsel erat. Jadi selama ini, suaraku pecah total. Aku cuma ATM buat kamu. Ini. Wajah Dimas langsung tegang. Tapi bukannya merasa bersalah, dia malah mendecakkan lidah kesal. Kamu ngapain baca chat pribadi gue sih? Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan sisa harapanku. Karena bahkan setelah ketahuan menyakitiku, dia masih menyalahkanku. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Aku bekerja sampai hampir hancur demi rumah tangga ini. Tapi di belakangku, suamiku justru malu punya istri seperti aku. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan sesak. Lalu berkata lirih, kamu pernah benar-benar sayang sama aku nggak sih, Mas? Dan malam itu, Dimas hanya diam, yang membuatku hancur. Dan malam itu, Dimas hanya diam. Tidak menyangkal. Tidak meminta maaf. Tidak juga mencoba memelukku yang sedang menangis di depannya. Dia cuma berdiri sambil menatapku dengan wajah kesal. Seolah yang salah tetap aku. DEG. Dadaku langsung terasa makin sakit. Karena diamnya adalah jawaban paling jujur. Air mataku jatuh makin deras. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku masih berharap, sedikit saja, dia akan berkata kalau semua chat itu cuma bercanda. Tapi tidak. Dimas malah berjalan mendekat sambil merebut ponselnya kasar. Teman-teman gue emang suka bercanda. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Bercanda? Jadi rasa sakitku juga lucu buat mereka? Aku menggigit bibir kuat-kuat. Lalu berkata pelan. Kalau kamu malu punya istri kayak aku. Suaraku mulai pecah. Kenapa masih bertahan? Sunyi beberapa detik. Dan jawaban Dimas berikutnya langsung menghancurkan seluruh hatiku malam itu. Karena sekarang kamu berguna. Brak. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam kepalaku sangat keras. Aku langsung membeku. Air mataku jatuh tanpa bisa berhenti. Sedangkan Dimas sendiri seperti baru sadar apa yang dia ucapkan. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena kalimat itu benar-benar membuka siapa dirinya sebenarnya. Aku menatapnya tidak percaya. Dadaku sesak sampai sulit bernapas. Jadi, tangisku pecah lagi. Selama ini kamu cuma butuh uangku. Dimas langsung terlihat kesal. Ya terus kenapa? DEG. Tubuhku langsung dingin. Karena laki-laki di depanku sekarang terasa seperti orang asing. Kamu pikir gampang jadi laki-laki gagal? Gue juga stres. Air mataku terus jatuh. Karena lagi-lagi, dia memakai penderitaannya sebagai alasan untuk menyakitiku. Aku menunduk sambil memegang dada sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa takut dengan rumah tanggaku sendiri. Tapi ternyata, malam itu belum selesai menghancurkanku. Saat Dimas meletakkan ponselnya sembarangan di kasur, sebuah pesan baru tiba-tiba muncul lagi di layar. Dan pesan itu langsung membuat darahku terasa dingin. Besok jadi ketemukan sayang hati merah 2. DEG. Jantungku langsung berhenti sesaat. Tanganku gemetar hebat. Aku langsung menatap Dimas. Sedangkan wajahnya langsung berubah panik. Aku mengambil ponselnya cepat sebelum dia sempat mencegah. Dan saat membuka chat itu, dunia rasanya runtuh saat itu juga. Karena nama perempuan itu tersimpan dengan emoji hati. Caca hati merah 2. Tanganku dingin. Air mataku jatuh lagi. Aku membaca isi chat mereka dengan napas tidak beraturan. Kangen dipeluk kamu. Untung istri lo sibuk kerja terus wajah dengan air mata bahagia.
Brak. Lututku langsung lemas. Aku terduduk di lantai sambil memegang ponsel itu. Tangisku pecah sejadi-jadinya. Karena ternyata, saat aku lembur sampai malam demi rumah tangga kami, suamiku justru sibuk dekat dengan perempuan lain. Aku terus membaca sambil gemetar. Dan setiap isi chat, rasanya seperti menusuk harga diriku sedikit demi sedikit. Dia terlalu polos. Nggak bakal sadar. Yang penting duitnya jalan terus. Air mataku jatuh deras sampai layar ponsel mulai buram. Aku menatap Dimas dengan tubuh gemetar. Kamu selingkuh? Suaraku kecil sekali. Hampir tidak terdengar. Dan yang paling menghancurkan, Dimas tidak langsung menyangkal. Dia malah mengacak rambut frustrasi. Udahlah jangan dibesar-besarin. DEG. Aku langsung tertawa sambil menangis. Karena ternyata, perselingkuhannya dianggap hal biasa. Aku memegang dada sendiri karena sakitnya benar-benar tidak tertahankan. Aku kerja sampai sakit. Tangisku makin keras. Aku bayar semua kebutuhan rumah. Dan kamu malah pakai uangku buat perempuan lain. Dimas langsung membentak balik. Gue juga butuh hiburan. Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan sisa cinta di hatiku. Aku langsung berdiri dengan tubuh gemetar. Dan untuk pertama kalinya selama menikah, aku menatap suamiku tanpa rasa takut. Aku menangis sambil berkata, "Aku capek, Mas. Aku capek jadi orang yang terus disakitin." Air mata Dimas tidak ada. Penyesalan juga tidak terlihat. Yang ada cuma emosi karena rahasianya terbongkar. Dan malam itu, aku akhirnya sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Aku tidak sedang mempertahankan rumah tangga. Aku hanya sedang dipakai oleh laki-laki yang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Nama kantor muncul di layar. Aku buru-buru menghapus air mata lalu mengangkat telepon. Dan detik berikutnya, suara di seberang sana langsung membuat jantungku berdetak keras. Bu Rani, besok pagi investor utama perusahaan ingin bertemu langsung dengan Anda. Aku pingsan saat lembur. Besok pagi investor utama perusahaan ingin bertemu langsung dengan Anda. Kalimat dari telepon itu langsung membuatku membeku. Aku berdiri di tengah kamar dengan air mata masih membasahi pipi. Sedangkan di depanku, Dimas masih menatapku dengan wajah kesal karena perselingkuhannya terbongkar. Dadaku sesak sekali malam itu. Rasa sakit, marah, kecewa, malu, semuanya bercampur jadi satu. Aku menggenggam ponsel erat sambil mencoba tetap tenang. Saya mengerti. Telepon ditutup. Dan setelah itu, ruangan langsung kembali sunyi. Sunyi yang menyakitkan. Aku menatap Dimas cukup lama. Lalu perlahan berkata dengan suara lemah. Aku nggak nyangka kamu bisa sejahat ini. Tapi Dimas malah membuang napas kasar. Udah jangan drama lagi bisa nggak sih? Brak. Kalimat itu langsung membuat dadaku makin hancur. Karena bahkan setelah semuanya terbongkar, dia masih merasa aku yang berlebihan. Air mataku jatuh lagi. Aku akhirnya mengambil bantal dan berjalan keluar kamar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya selama menikah, aku tidur sendirian di sofa ruang depan sambil menangis sampai pagi. Keesokan harinya, kepalaku terasa sangat berat. Mataku bengkak. Tubuhku lemas karena semalaman hampir tidak tidur. Tapi aku tetap bangun dan bersiap kerja seperti biasa. Karena anehnya, meski hidupku sedang hancur, dunia tetap berjalan. Tagihan tetap datang. Pekerjaan tetap menunggu. Dan aku tetap harus kuat. Saat aku keluar kamar, Dimas sedang sarapan sambil bermain ponsel. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa bersalah. Dia bahkan terlihat biasa saja. Aku langsung merasa muak. Aku mengambil tasku tanpa bicara. Tapi sebelum aku keluar rumah, Dimas tiba-tiba berkata, "Nanti pulang cepat."
Aku langsung berhenti sebentar. Dan entah kenapa, kalimat itu sekarang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Aku tidak menjawab. Lalu pergi meninggalkan rumah dengan dada penuh sesak. Begitu sampai kantor pusat, suasananya sudah sibuk sejak pagi. Beberapa pegawai terlihat mondar-mandir membawa dokumen. Sedangkan aku masih berusaha menenangkan pikiranku sendiri. Aku masuk ke ruang kerja sambil menunduk. Dan baru saja duduk, Wina langsung mengirim pesan. "Ran, kamu gak apa-apa?" Air mataku hampir jatuh lagi. Karena bahkan teman kantorku lebih peduli dibanding suamiku sendiri. Aku membalas singkat. "Aku kuat." Padahal sebenarnya, aku hampir hancur. Pagi itu aku dipanggil ke ruang meeting khusus. Ruangan besar di lantai atas yang biasanya hanya dipakai direksi. Tanganku dingin saat masuk ke sana. Aku merasa kecil sekali. Dan saat pintu terbuka, aku langsung melihat beberapa petinggi perusahaan duduk rapi. Termasuk Pak Reza. Beliau tersenyum kecil begitu melihatku. "Silakan duduk, Bu Rani." "Bu Rani." Panggilan itu masih terasa asing untukku. Aku duduk perlahan sambil menunduk gugup. Dan beberapa detik kemudian, pintu ruangan kembali terbuka. Semua orang langsung berdiri. "DEG." Aku langsung bingung. Karena suasana mendadak berubah sangat formal. Lalu seorang pria parubaya masuk dengan langkah tenang. Penampilannya sederhana. Tapi semua orang terlihat sangat menghormatinya. Aku ikut berdiri pelan. Dan saat pria itu menatapku, dadaku langsung terasa aneh. Tatapannya hangat. Sangat hangat. Seolah beliau sudah mengenalku lama. Pak Reza langsung berkata sopan. "Pak, ini Bu Rani." Pria itu tersenyum kecil ke arahku. Lalu berkata pelan. "Akhirnya kita bertemu juga." "DEG." Aku langsung bingung. Bertemu? Aku tidak merasa mengenalnya. Tapi entah kenapa, suara pria itu terasa familiar di hatiku. Meeting berlangsung cukup singkat. Tapi sepanjang waktu, aku merasa pria itu terus memperhatikanku. Bukan seperti bos melihat bawahan, tapi seperti seseorang yang menyimpan rasa haru. Dan itu membuatku makin tidak tenang. Setelah meeting selesai, aku kembali bekerja seperti biasa. Tapi pikiranku kacau. Tentang Dimas. Tentang perempuan selingkuhannya. Tentang pria misterius tadi. Dan semua tekanan itu akhirnya mulai menghancurkan tubuhku. Hari itu aku lembur lagi sampai malam. Mataku mulai berkunang-kunang. Tapi aku tetap memaksa menyelesaikan laporan. Karena aku takut dianggap tidak profesional. Jam menunjukkan hampir pukul 9 malam saat tiba-tiba, pandangan mataku mulai gelap. Tanganku lemas. Napas terasa sesak. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku malah oleng. Dan detik berikutnya, bruk, aku jatuh pingsan di depan meja kerja. Saat aku sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Lampu putih menyilaukan mataku. Kepalaku berat. Tubuhku lemas. Dan saat aku mencoba membuka mata penuh, aku langsung membeku. Karena seseorang sedang duduk di samping tempat tidurku. Sambil menggenggam tanganku erat, pria itu memanggilku, "Anak." Pandangan mataku masih kabur. Kepalaku berat sekali. Dan tubuhku terasa lemas seperti habis kehilangan seluruh tenaga. Aku mencoba menggerakkan tangan pelan, dan saat itulah aku sadar. Seseorang sedang menggenggam tanganku erat. DEG. Aku langsung membuka mata lebih jelas. Dan detik berikutnya, aku membeku. Karena pria parubaya yang tadi pagi kulihat di ruang meeting, sedang duduk di samping tempat tidur rumah sakitku. Tatapannya penuh rasa khawatir, hangat, dan anehnya, membuat dadaku terasa sesak tanpa alasan. Aku langsung mencoba bangun panik. "Pak!" Tapi pria itu buru-buru menahan pundakku pelan. "Jangan dipaksa berdiri." Suaranya lembut sekali. Aku menatapnya bingung.
Karena aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa investor sebesar itu ada di sini? Menungguku? Bahkan memegang tanganku seperti keluarga sendiri? Aku menelan ludah pelan. Maaf Pak, saya merepotkan. Dan detik berikutnya, mata pria itu langsung berkaca-kaca. DEG. Aku langsung bingung. Beliau tersenyum kecil sambil menggeleng. Kamu nggak pernah merepotkan. Dadaku langsung terasa aneh lagi. Karena cara beliau menatapku, bukan seperti bos melihat pegawai, tapi seperti seseorang yang sangat kehilangan. Ruangan rumah sakit menjadi sunyi beberapa detik. Aku bisa mendengar suara alat monitor berdetak pelan. Sedangkan pria itu masih terus menatapku dengan mata penuh haru. Sampai akhirnya, beliau berkata lirih, "Kamu mirip sekali sama ibu kamu." Brak. Jantungku langsung berdetak keras. Tanganku dingin seketika. Karena kalimat itu terlalu pribadi untuk diucapkan orang asing. Aku langsung duduk perlahan meski tubuh masih lemas. "Bapak kenal ibu saya?" Suaraku gemetar. Karena ibuku sudah meninggal sejak aku kuliah. Dan sejak itu, aku tidak pernah mendengar ada orang membicarakan beliau lagi. Pria itu tersenyum kecil. Tapi senyum itu penuh kesedihan. Beliau menunduk sebentar sebelum akhirnya berkata, "Sangat kenal." DEG. Dadaku mulai tidak tenang. Aku menatap beliau tanpa berkedip. Dan entah kenapa, air mataku mulai menggenang sendiri. Karena ada sesuatu dalam hati kecilku yang terasa familiar. Pria itu lalu menarik napas panjang. Tangannya masih menggenggam jemariku pelan. Dan kalimat berikutnya langsung membuat duniaku berhenti sesaat. "Karena aku ayah kamu." Brak. Aku langsung membeku total. Kepalaku berdenging. Napas terasa tercekat. Aku bahkan sampai berpikir mungkin aku masih bermimpi. Air mataku langsung jatuh. "Apa?" Suaraku kecil sekali. Pria itu ikut menangis sekarang. Beliau mengangguk pelan sambil memegang tanganku lebih erat. "Aku ayah kandung kamu, Rani." DEG. Seluruh tubuhku langsung gemetar hebat, karena selama ini, aku selalu percaya ayahku sudah meninggalkan kami sejak kecil. Ibuku tidak pernah banyak cerita. Beliau hanya bilang ayah pergi dan tidak pernah kembali. Dan sekarang, tiba-tiba pria besar di depanku mengaku sebagai ayahku. Air mataku jatuh makin deras. Aku langsung menarik tangan pelan. Kenapa baru datang sekarang? Tangisku pecah. Karena luka kehilangan sosok ayah itu selalu ada dalam hidupku. Saat wisuda, aku iri melihat teman-temanku dipeluk ayah mereka. Saat menikah, aku menangis diam-diam karena tidak punya sosok ayah di sampingku. Dan sekarang, setelah hidupku hampir hancur, dia baru muncul. Pria itu langsung menangis lebih keras. Wajahnya penuh penyesalan. "Aku cari kamu bertahun-tahun." Aku langsung menggeleng sambil menangis. "Kalau cari, kenapa nggak pernah datang?" Tangisku pecah total sekarang. Semua rasa sakit yang kupendam sejak kecil tiba-tiba keluar begitu saja. Pria itu memegang dadanya sendiri, seolah menahan sakit luar biasa. Lalu perlahan beliau berkata, "Dulu ibu kamu sengaja pergi." Aku langsung membeku. Beliau melanjutkan dengan suara serak. "Karena keluarga besar aku nggak merestui hubungan kami." DEG. Dadaku langsung sesak. Karena cerita itu terdengar begitu mirip dengan hidupku sekarang. Air mata pria itu terus jatuh. "Waktu aku berhasil cari kalian, ibu kamu sudah meninggal." Brak. Tangisku langsung makin pecah. Karena membayangkan ibuku menghadapi semuanya sendirian, langsung menghancurkan hatiku. Pria itu lalu mengusap air matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seorang laki-laki besar menangis penuh penyesalan di depanku. "Aku terlambat." Suaranya hancur. "Tapi sejak tahu kamu hidup sendirian, aku janji bakal jagain kamu."
Deg. Air mataku jatuh makin deras. Karena selama ini, aku hidup tanpa pernah merasa benar-benar dilindungi siapapun. Dan sekarang, seseorang tiba-tiba datang sambil memanggilku anak. Tiba-tiba pintu kamar rumah sakit terbuka. Pak Reza masuk sambil membawa beberapa dokumen. Lalu beliau berkata pelan, "Pak, suaminya Bu Rani datang." Deg. Tubuhku langsung menegang. Dan detik berikutnya, pintu kamar perlahan terbuka, memperlihatkan Dimas berdiri membeku di depan seorang pria yang ternyata adalah ayah kandungku sendiri. Aku mulai berubah. Pintu kamar rumah sakit terbuka perlahan. Dan di sana, Dimas berdiri membeku dengan wajah pucat. Tangannya masih memegang plastik buah. Tapi matanya langsung tertuju pada pria yang duduk di samping tempat tidurku. Deg. Suasana kamar langsung terasa sangat tegang. Aku bisa melihat jelas bagaimana ekspresi Dimas berubah perlahan. Bingung, shock, dan takut. Karena pria yang sedang duduk menggenggam tanganku itu bukan orang biasa. Semua orang di kantor pusat menghormatinya. Bahkan direksi berdiri saat beliau masuk ruangan. Dan sekarang, orang itu memanggilku anak. Dimas menelan ludah pelan. "Ran." Suaranya kecil sekali. Aku langsung memalingkan wajah. Karena setelah semua pengkhianatan yang kulihat, aku bahkan tidak sanggup menatapnya lama-lama. Ayahku perlahan berdiri dari kursi. Tatapannya langsung berubah dingin ke arah Dimas. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat suamiku benar-benar kehilangan keberaniannya. Pak Reza langsung bicara pelan. "Pak Dimas ya?" Dimas buru-buru mengangguk gugup. "Iya." Ayahku menatapnya cukup lama. Lalu berkata tenang, "Suami Rani." Deg. Tanganku langsung dingin. Karena nada suara ayahku terdengar sangat datar. Terlalu datar malah. Dan itu justru lebih menyeramkan. Dimas mencoba tersenyum kecil. "Iya Pak." Tapi senyum itu terlihat dipaksakan. Aku bisa melihat jelas dia sedang panik. Karena beberapa jam lalu, dia masih membentakku di rumah. Masih menyuruhku berhenti drama. Dan sekarang, dia berdiri di depan pria besar yang ternyata ayah kandungku. Ayahku akhirnya berkata lagi, "Terima kasih sudah datang." Sopan. Tenang. Tapi entah kenapa, aku justru merasa suasana makin menekan. Dimas berjalan mendekat ke tempat tidurku. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, dia terlihat benar-benar memperhatikanku. "Kamu gak apa-apa?" Deg. Dadaku langsung terasa pahit. Karena pertanyaan itu terlambat sekali datangnya. Aku hanya menjawab pendek, "Masih hidup." "Ini." Dimas langsung menunduk. Sedangkan ayahku memperhatikan semuanya tanpa bicara. Dan jujur, aku malu. Malu karena ayahku akhirnya melihat sendiri seperti apa rumah tanggaku. Tiba-tiba ayah berkata pelan, "Rani terlalu sering memaksakan diri." Deg. Dimas langsung diam. Ayah melanjutkan sambil menatapku penuh sedih. Dia kerja sampai tubuhnya tumbang. Air mataku langsung menggenang lagi. Karena baru kali itu, ada seseorang yang benar-benar membelaku di depan Dimas. Ayah lalu menoleh perlahan ke arah suamiku. Tatapannya berubah tajam sekarang. Harusnya perempuan seperti dia dijaga. Brak. Kalimat itu langsung menghantam suasana kamar. Dimas langsung terlihat makin pucat. Sedangkan aku hampir menangis saat itu juga. Karena selama ini, aku selalu menjaga semuanya sendirian. Aku selalu menjadi orang yang mengalah. Orang yang bekerja. Orang yang bertahan. Dan sekarang, akhirnya ada seseorang yang berkata kalau aku pantas dijaga. Air mataku jatuh perlahan. Aku langsung menunduk supaya tidak terlihat menangis. Tapi ayah menggenggam tanganku pelan. Hangat. Dan entah kenapa, rasa aman yang tidak pernah kurasakan selama bertahun-tahun, akhirnya muncul malam itu.
Dimas terlihat semakin gelisah. Apalagi saat Pak Reza berkata, Pak Surya sangat memperhatikan Bu Rani selama ini. Pak Surya. Jadi itu nama ayahku. Dimas langsung mengangguk cepat sambil mencoba tersenyum. Iya Pak. Rani memang pekerja keras. DEG. Aku langsung menggenggam selimut kuat-kuat. Karena mendengar dia memuji aku sekarang, rasanya menyakitkan sekali. Dulu, saat aku menangis karena capek, dia bilang aku drama. Tapi sekarang, di depan ayahku, dia mendadak jadi suami perhatian. Aku memejamkan mata sebentar. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa muak. Ayah tiba-tiba berkata pelan. Mulai sekarang Rani nggak boleh lembur berlebihan lagi. Dimas buru-buru mengangguk. Iya Pak. Lalu ayah melanjutkan. Dan dia akan pindah ke apartemen dekat kantor pusat setelah keluar dari rumah sakit. DEG. Aku langsung membeku. Dimas juga shock. Apartemen. Ayah mengangguk tenang. Saya nggak mau anak saya kecapean di jalan. Brak. Kalimat, anak saya, itu langsung membuat dadaku sesak lagi. Karena baru sekarang, aku benar-benar merasa punya seseorang yang melindungiku. Tapi di sisi lain, aku juga melihat wajah Dimas mulai berubah panik. Karena dia sadar, aku perlahan mulai keluar dari kendalinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Harga diriku sendiri. Suamiku memohon saat aku pindah rumah. Sejak keluar dari rumah sakit, hidupku mulai berubah perlahan. Aku pindah ke apartemen dekat kantor pusat seperti yang ayah inginkan. Apartemennya tidak terlalu mewah, tapi bersih, tenang. Dan yang paling penting, aku bisa tidur tanpa rasa takut. Tidak ada bentakan. Tidak ada suara barang dibanting. Tidak ada langkah kaki yang membuat dadaku berdebar cemas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa damai. Pagi itu aku sedang berdiri di balkon apartemen sambil meminum teh hangat. Matahari baru naik. Udara masih dingin. Dan entah kenapa, aku tiba-tiba menangis pelan. Karena baru sekarang, aku sadar betapa lelahnya diriku selama ini. Aku terlalu lama hidup dalam tekanan. Terlalu lama bertahan di tempat yang perlahan menghancurkanku. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nama Dimas muncul di layar. DEG. Dadaku langsung terasa sesak. Karena sejak aku pindah, dia terus menelepon tanpa henti. Mengirim pesan panjang. Meminta maaf. Memohon bertemu. Padahal dulu, saat aku menangis sendirian di dapur, dia bahkan tidak peduli. Aku menatap layar cukup lama. Lalu akhirnya mengangkat telepon pelan. Halo. Suara Dimas langsung terdengar buru-buru. Ran, kamu di mana? Aku menjawab datar. Apartemen. Sunyi beberapa detik. Lalu Dimas berkata pelan. Aku boleh datang? DEG. Aku langsung memejamkan mata sebentar. Jujur, dulu aku pasti langsung senang kalau dia ingin menemuiku. Tapi sekarang, hatiku terasa sangat lelah. Aku akhirnya menjawab singkat. Terserah. 1 jam kemudian, bel pintu apartemen berbunyi. Aku membuka pintu perlahan. Dan saat melihat Dimas berdiri di depan, dadaku langsung terasa aneh. Karena laki-laki itu terlihat sangat berbeda. Wajahnya kusut, matanya merah, bajunya tidak serapi biasanya. Dan yang paling membuatku shock, dia terlihat seperti tidak tidur semalaman. Dimas menatapku lama sekali. Lalu berkata lirih, "Kamu makin cantik." DEG. Aku langsung menunduk sebentar. Karena dulu, dia sering bilang aku terlihat capek dan membosankan. Tapi sekarang, tatapannya penuh kehilangan. Aku mempersilakan dia masuk tanpa banyak bicara. Suasana apartemen langsung terasa canggung. Dimas duduk pelan di sofa sambil melihat sekeliling. Dan entah kenapa,
Aku bisa melihat jelas rasa takut di wajahnya. Takut kehilangan aku. Takut kehilangan hidup nyaman yang selama ini dia nikmati. Aku duduk berhadapan dengannya sambil memegang gelas. Sunyi beberapa detik. Lalu Dimas berkata pelan, "Aku kangen rumah." DEG. Dadaku langsung nyeri. Karena kalimat itu lucu sekali. Rumah? Selama ini, aku bahkan tidak pernah merasa rumah itu benar-benar rumah untukku. Aku tersenyum kecil pahit. Rumah yang mana? Dimas langsung menunduk. Tangannya saling menggenggam gelisah. Aku salah, Ran? Air mataku hampir jatuh lagi. Karena akhirnya, dia mengakuinya. Tapi entah kenapa, pengakuan itu tidak lagi menghangatkan hatiku. Dimas mulai menangis pelan. Aku nyesel. Aku terlalu egois. Aku diam. Karena selama ini, aku sudah terlalu sering mendengar janji perubahan. Tapi semuanya selalu berakhir sama. Dimas selalu menatapku dengan mata penuh putus asa. Pulang ya. DEG. Air mataku langsung menggenang. Karena dulu, aku rela melakukan apa saja demi mendengar kata itu. Aku pernah menunggu dia memohon seperti ini. Pernah berharap dia sadar sebelum semuanya terlambat. Tapi sekarang, hatiku sudah terlalu lelah. Aku menggigit bibir pelan. Lalu berkata dengan suara tenang. Mas, ini, aku capek. Tangis Dimas langsung pecah. Sedangkan aku, akhirnya mengeluarkan semua rasa sakit yang selama ini kupendam sendiri. Aku capek kerja sendirian. Capek dimarahin. Capek nangis diam-diam. Air mataku jatuh perlahan. Dan yang paling capek, suaraku mulai bergetar. Aku capek berharap kamu berubah. Brak. Kalimat itu langsung membuat Dimas menunduk sambil menangis keras. Aku menatapnya lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat suamiku sebagai tempat pulang. Aku hanya melihat laki-laki yang terlambat menyadari nilai perempuan yang selama ini tulus mencintainya. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Nama, ayah, muncul di layar. Dimas langsung menoleh. Dan saat aku mengangkat telepon dengan suara lembut. Iya ya. Aku melihat sesuatu di wajah suamiku. Penyesalan yang sangat dalam. Karena untuk pertama kalinya, dia sadar, aku tidak lagi sendirian di dunia ini. Ibu mertuaku datang sambil menangis. Setelah Dimas pulang dari apartemenku hari itu, hatiku justru terasa semakin berat. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat laki-laki itu takut kehilangan aku. Bukan marah, bukan membentak, tapi takut. Dan anehnya, perasaan itu tidak lagi membuatku bahagia. Aku malah merasa kosong. Malam itu aku duduk sendirian di balkon apartemen sambil menatap lampu kota. Pikiranku penuh. Tentang rumah tanggaku. Tentang ayah kandungku yang tiba-tiba kembali ke hidupku. Tentang semua rasa sakit yang selama ini kupendam sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati. Apa aku masih ingin kembali ke hidup lamaku? Atau aku cuma takut memulai hidup baru? Pagi harinya, aku sedang bersiap berangkat kerja ketika bel apartemen tiba-tiba berbunyi. Aku mengernyit bingung. Karena biasanya tidak ada tamu sepagi ini. Aku berjalan pelan menuju pintu. Dan begitu pintu terbuka, langkahku langsung berhenti. DEG. Karena di depan sana, ibu mertuaku berdiri sambil membawa rantang makanan. Wajah beliau terlihat pucat. Matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Aku langsung membeku. Karena selama menikah, beliau hampir tidak pernah datang menemuiku dengan wajah seperti itu. Biasanya yang ada hanya tatapan sinis dan nada merendahkan. Tapi sekarang, perempuan itu berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Rani. Suaranya pelan sekali. Aku hanya diam memegang gagang pintu. Jujur, dadaku langsung sesak. Karena begitu melihat wajah ibu mertuaku,
Aku langsung teringat semua luka lama. Bentakan, sindiran, tatapan hina, dan semua malam saat aku menangis diam-diam setelah dimarahi beliau. Aku akhirnya mempersilakan beliau masuk. Suasana apartemen langsung terasa canggung. Ibu mertuaku duduk pelan sambil menggenggam rantang di pangkuannya. Sedangkan aku duduk berhadapan tanpa tahu harus bicara apa. Sunyi cukup lama. Sampai akhirnya, beliau berkata sambil menunduk. Mama masakin makanan kesukaan kamu. DEG. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Karena selama 3 tahun menikah, beliau bahkan tidak pernah benar-benar mengingat makanan favoritku. Aku menatap rantang itu cukup lama. Dan entah kenapa, dadaku malah semakin sakit. Karena perhatian yang dulu sangat kuinginkan, baru datang sekarang. Terlambat sekali. Ibu mertuaku tiba-tiba menangis. Air matanya jatuh satu persatu ke tangannya sendiri. Mama jahat sama kamu. Brak. Kalimat itu langsung menghantam dadaku. Karena selama ini, aku selalu ingin didengar. Ingin diakui kalau aku memang disakiti. Dan sekarang, akhirnya pengakuan itu datang. Tapi bukannya lega, aku malah semakin sedih. Karena semua luka itu sudah terlalu dalam. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Sedangkan ibu mertuaku terus menangis sambil berkata terbata-bata. Mama pikir kamu gak cukup baik buat Dimas. Air mataku mulai jatuh perlahan. Karena kalimat itu adalah alasan dari semua perlakuan buruk yang kuterima selama ini. Beliau melanjutkan, Mama malu karena kamu cuma pegawai biasa. DEG. Dadaku langsung nyeri. Karena ternyata, aku memang direndahkan sejak awal. Aku menunduk sambil memegang tangan sendiri erat-erat. Dan untuk pertama kalinya, aku berani bertanya, kalau gaji aku nggak naik? Suaraku mulai bergetar. Kalau ayah kandung aku bukan orang kaya? Aku mengangkat wajah perlahan. Air mataku jatuh tanpa suara. Apa mama bakal datang ke sini? Ini. Brak. Pertanyaan itu langsung membuat ibu mertuaku membeku. Tangisnya pecah semakin keras. Karena beliau tahu, aku benar. Kalau hidupku tidak berubah, mungkin sampai sekarang aku masih dianggap perempuan gagal. Aku tersenyum kecil pahit. Dan jujur, itu pertama kalinya aku melihat ibu mertuaku benar-benar malu pada dirinya sendiri. Beliau menutup wajah sambil menangis. Mama nyesel. Aku langsung memejamkan mata sebentar. Karena kata, nyesel, itu, dulu sangat ingin ku dengar. Tapi sekarang, hatiku sudah terlalu lelah untuk kembali percaya. Tiba-tiba ibu mertuaku memegang tanganku erat. Dan detik berikutnya, aku langsung membeku saat beliau berkata, Dimas depresi sejak kamu pergi. DEG. Dadaku langsung berdebar keras. Air mataku tertahan di ujung mata. Karena meski sudah disakiti seperti itu, aku masih belum sepenuhnya bisa membenci suamiku sendiri. Aku membuka semua luka lama. Dimas depresi sejak kamu pergi. Kalimat ibu mertuaku langsung membuat dadaku terasa sesak. Tanganku dingin. Air mataku hampir jatuh lagi. Karena seburuk apapun perlakuan Dimas kepadaku, aku pernah mencintainya dengan sangat tulus. Aku pernah menganggap laki-laki itu rumah, tempat pulang, tempat bersandar. Dan mendengar dia hancur setelah aku pergi, tetap membuat hatiku sakit. Tapi kali ini, aku tidak mau lagi langsung luluh. Aku sudah terlalu sering melupakan luka sendiri demi memikirkan perasaan orang lain. Ibu mertuaku masih menggenggam tanganku sambil menangis. Dimas nggak kayak dulu lagi. Dia jarang keluar kamar. Nggak mau makan. Aku menunduk pelan. Dan entah kenapa, aku justru teringat diriku sendiri beberapa bulan lalu. Saat aku menangis sendirian di dapur. Saat aku makan nasi dingin sendirian. Saat aku pulang lembur jam 10 malam lalu masih dibentak untuk masak. Tapi waktu itu,
Tidak ada satupun orang yang peduli aku hancur atau tidak. Air mataku jatuh perlahan. Aku akhirnya menarik napas panjang. Lalu berkata lirih, "Dulu saya juga depresi, Bu." "DEG." Ibu mertuaku langsung diam. Tangisnya perlahan berhenti. Sedangkan aku akhirnya membuka semua rasa sakit yang selama ini kupendam sendiri. Saya sering nangis di kamar mandi. Suaraku mulai bergetar, karena saya takut nangis di depan Dimas. Air mata ibu mertuaku mulai jatuh lagi. Aku melanjutkan sambil menahan sesak di dada. Saya pernah demam tinggi, tapi tetap dipaksa masak. Tangisku mulai pecah. Karena semua kenangan itu kembali muncul begitu jelas di kepalaku. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Saya pernah kerja sambil nahan lapar. Karena uang saya habis buat bayar kebutuhan rumah. Air mataku jatuh makin deras. Sedangkan ibu mertuaku mulai menutup wajahnya sendiri sambil menangis. Tapi aku belum selesai. Karena terlalu banyak luka yang selama ini kutelan diam-diam. Saya pernah ditampar. Brak. Kalimat itu langsung membuat suasana apartemen sunyi total. Ibu mertuaku langsung mengangkat wajah shock. Tangannya gemetar. Karena mungkin, baru sekarang beliau tahu semuanya. Aku tertawa kecil sambil menangis. Dan yang paling sakit, suaraku pecah. Besoknya saya tetap masuk kerja sambil nutupin memar pakai makeup. Tangis ibu mertuaku langsung pecah keras. Beliau menutup mulut sendiri sambil menggeleng tidak percaya. Sedangkan aku, akhirnya mengeluarkan semua isi hatiku untuk pertama kalinya. "Saya capek, Bu." Tangisku makin keras. Capek pura-pura kuat. Capek dianggap salah terus. Capek jadi mesin uang. Aku memegang dada sendiri karena rasanya sakit sekali. Selama ini, aku terus diam demi mempertahankan rumah tangga. Tapi ternyata diamku justru membuat mereka semakin bebas menyakitiku. Ibu mertuaku tiba-tiba berlutut di depanku. "DEG." Aku langsung panik. "Bu, jangan." Tapi beliau malah menangis sambil memegang tanganku erat. "Mama gagal didik anak Mama." Air mataku langsung jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat perempuan yang dulu selalu merendahkanku, akhirnya benar-benar hancur karena penyesalan. Beliau terus menangis sambil berkata, "Mama pikir selama ini kamu baik-baik aja?" Aku langsung tertawa kecil pahit. "Baik-baik saja? Tidak. Aku hanya terlalu takut kehilangan rumah tangga. Terlalu takut dicap istri gagal. Makanya aku terus bertahan meski perlahan hancur." Aku akhirnya menghapus air mata pelan. Lalu berkata lirih, "Saya pernah berharap Dimas berubah, Bu. Ini. Saya pernah percaya kalau sabar bisa bikin semuanya membaik." Tangisku kembali pecah. Tapi ternyata, aku memejamkan mata sebentar. Kesabaran saya malah bikin saya kehilangan diri sendiri. "DEG." Kalimat itu langsung membuat ibu mertuaku menangis semakin keras. Karena akhirnya, beliau sadar seberapa besar luka yang sudah mereka tinggalkan dalam hidupku. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Nama Dimas muncul di layar. Dadaku langsung berdebar tidak tenang. Sedangkan ibu mertuaku buru-buru berkata sambil menangis, "Tolong angkat." Aku menatap layar ponsel cukup lama. Tanganku mulai gemetar. Karena setelah semua yang terjadi, aku masih belum tahu apakah hatiku benar-benar sudah selesai dengan laki-laki itu. Dan perlahan, aku mengangkat teleponnya. Suamiku berlutut di depan kantorku. Tanganku gemetar saat mengangkat telepon dari Dimas. Dadaku berdebar keras. Sedangkan ibu mertuaku masih duduk di depanku sambil menangis. Aku menarik napas pelan. Lalu menjawab dengan suara kecil, "Halo." Sunyi beberapa detik. Dan saat suara Dimas akhirnya terdengar, dadaku langsung terasa sesak lagi. Karena suaranya benar-benar hancur. "Ran."
Dia menangis. Aku bisa mendengar napasnya tidak teratur dari seberang sana. Dan jujur, itu pertama kalinya aku mendengar suamiku menangis seperti orang kehilangan segalanya. Aku langsung memejamkan mata sebentar. Karena dulu, aku selalu menjadi orang yang menangis sendirian. Sedangkan sekarang, keadaan berbalik. Dimas berkata terbata-bata. Aku mau ketemu. Aku menunduk pelan. Air mataku hampir jatuh lagi. Tapi kali ini, aku mencoba tetap tenang. Buat apa, Mas? Ini. Lalu suara Dimas pecah lagi. Aku nggak kuat tanpa kamu. DEG. Dadaku langsung nyeri. Karena kalimat itu adalah kalimat yang dulu sangat ingin ku dengar. Aku pernah berharap dia takut kehilangan aku. Pernah berharap dia sadar sebelum semuanya terlambat. Tapi sekarang, hatiku sudah terlalu lelah. Aku menggigit bibir pelan. Lalu berkata lirih, aku mau kerja dulu. Dan sebelum Dimas sempat bicara lagi, aku menutup telepon perlahan. Tut, tanganku langsung lemas setelah itu. Ibu mertuaku menangis sambil memegang dadanya sendiri. Sedangkan aku hanya diam sambil menatap lantai. Karena untuk pertama kalinya, aku berhasil memilih diriku sendiri. Hari itu kantor pusat sangat sibuk. Aku mencoba fokus bekerja meski pikiranku berantakan. Tapi jujur, hatiku tidak tenang sejak pagi. Entah kenapa, aku merasa sesuatu akan terjadi. Dan ternyata benar. Sekitar jam makan siang, suasana kantor tiba-tiba gaduh. Beberapa pegawai perempuan mulai berbisik heboh. Itu siapa? Kayaknya suaminya Bu Rani. DEG. Jantungku langsung berdebar keras. Aku buru-buru berdiri dari meja kerja. Dan saat melihat ke arah lobi kantor lewat kaca, napasku langsung tercekat. Karena Dimas berdiri di sana. Dengan wajah pucat, mata merah, dan penampilan yang benar-benar berantakan. Semua orang mulai memperhatikannya. Beberapa security terlihat bingung menahan dia di lobi. Sedangkan Dimas terus melihat ke arah lift seperti orang putus asa. Dadaku langsung sesak. Karena aku belum pernah melihatnya sehancur itu. Tiba-tiba salah satu resepsionis datang panik ke mejaku. Bu Rani, ada yang cari? Aku langsung menunduk sebentar. Tanganku dingin. Dan sebelum aku sempat menjawab, suara Dimas tiba-tiba terdengar keras dari lobi bawah. Rani! Brak! Seluruh kantor langsung sunyi. Semua orang menoleh. Aku langsung membeku. Karena suamiku berdiri di tengah lobi sambil menangis. Dan detik berikutnya, dia benar-benar berlutut di depan semua orang. DEG. Tubuhku langsung gemetar. Beberapa pegawai sampai menutup mulut shock. Aku bisa mendengar bisik-bisik di sekitar. Tapi pikiranku kosong. Karena laki-laki yang dulu begitu gengsi, yang dulu membentakku, yang dulu menamparku, sekarang berlutut sambil menangis di depan kantorku. Aku salah, Ran? Suaranya pecah. Air matanya jatuh tanpa berhenti. Tolong jangan tinggalin aku. Dadaku langsung terasa sakit. Karena melihatnya seperti itu, tetap menghancurkan sebagian hatiku. Aku perlahan berjalan keluar menuju lobi. Semua orang memberi jalan. Suasana benar-benar sunyi. Dan saat aku berdiri di depan Dimas, dia langsung memegang tanganku sambil menangis lebih keras. Aku nyesel. Aku bodoh. Air mataku mulai menggenang. Karena dulu, aku rela melakukan apa saja demi laki-laki ini. Aku rela lembur sampai sakit. Rela dihina. Rela kehilangan diriku sendiri. Tapi semua itu baru dia sadari sekarang. Saat aku sudah hampir pergi sepenuhnya, Dimas menatapku penuh putus asa. Aku janji berubah. Tangisku hampir pecah. Tapi kali ini, aku tidak mau lagi kalah oleh rasa kasihan. Aku menatapnya lama sekali. Lalu akhirnya berkata dengan suara bergetar, Mas,
Ini. Waktu aku nangis sendirian di dapur. Air mataku jatuh perlahan. Kamu gak pernah datang peluk aku. DEG. Tubuh Dimas langsung lemas. Sedangkan aku, akhirnya mengeluarkan semua luka terakhir yang masih tersisa di hati. Waktu aku ditampar. Waktu aku kerja sambil sakit. Waktu aku makan nasi dingin sendirian. Tangisku pecah. Aku juga pernah butuh kamu. Brak. Tangis Dimas langsung semakin keras. Sedangkan seluruh lobi kantor hanya bisa diam menyaksikan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar sadar. Dia kehilangan perempuan yang selama ini mencintainya dengan tulus. Aku memilih pergi dan mencintai diriku sendiri. Lobi kantor itu masih sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada bisik-bisik lagi. Semua orang hanya menatap kami dengan wajah tegang. Sedangkan Dimas masih berlutut di depanku sambil menangis. Tangannya gemetar memegang jemariku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat laki-laki itu benar-benar hancur. Bukan marah, bukan egois, tapi hancur karena kehilangan. Air mataku terus jatuh perlahan. Karena sekeras apapun aku mencoba kuat, aku tetap pernah mencintainya sepenuh hati. Aku pernah menganggap Dimas sebagai rumah, sebagai masa depan, sebagai orang yang akan menua bersamaku. Tapi ternyata, orang yang paling aku perjuangkan, justru menjadi orang yang paling melukaiku. Dimas mengangkat wajah perlahan. Matanya merah, bibirnya gemetar. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. DEG. Dadaku langsung terasa sesak. Karena dulu, aku juga pernah merasa seperti itu. Aku pernah takut kehilangan dia. Pernah rela mengalah demi mempertahankan rumah tangga kami. Tapi semua itu justru membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku menunduk pelan sambil menghapus air mata. Lalu berkata lirih, "Mas, ini. Aku pernah cinta banget sama kamu." Tangis Dimas langsung pecah semakin keras. Sedangkan aku, akhirnya mengeluarkan semua isi hatiku untuk terakhir kali. Aku rela kerja sampai malam. Aku rela dimarahin. Aku rela capek. Karena aku pikir. Suaraku mulai patah. Suatu hari kamu bakal sadar perjuangan aku. Air mataku jatuh makin deras. Aku memegang dada sendiri karena rasanya sakit sekali. Karena cinta itu dulu nyata. Sangat nyata. Tapi cinta yang terus disakiti, akhirnya juga akan habis perlahan. Dimas menangis sambil menggeleng cepat. Aku sadar sekarang. Aku tersenyum kecil pahit. Tapi aku hancur duluan. Mas? Brak. Kalimat itu langsung membuat Dimas menutup wajahnya sambil menangis keras. Sedangkan aku, akhirnya merasa sedikit lega setelah mengucapkannya. Karena selama ini, aku terlalu lama memendam semuanya sendiri. Aku menatapnya cukup lama. Lalu perlahan berkata, "Aku maafin kamu." DEG. Semua orang langsung diam. Dimas mengangkat wajah cepat. Matanya penuh harapan sekarang. "Kalau gitu, kita mulai lagi ya." Air mataku hampir jatuh lagi. Karena dulu, aku mungkin akan langsung mengangguk tanpa pikir panjang. Tapi sekarang, aku sudah berubah. Aku akhirnya menggeleng pelan. "Maaf, Mas." Suaraku lembut, tapi tegas. Aku nggak bisa balik lagi. Brak. Tubuh Dimas langsung lemas, tangisnya pecah semakin keras. Sedangkan aku, akhirnya sadar satu hal penting dalam hidupku. Memaafkan tidak selalu berarti kembali. Kadang, memaafkan adalah cara agar hati kita tenang untuk melanjutkan hidup. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku capek jadi perempuan yang terus terluka demi dicintai." Ini. Sekarang, aku menghapus air mata terakhir di pipiku. Aku mau belajar mencintai diri aku sendiri. DEG. Seluruh lobi terasa hening.
Bahkan beberapa pegawai perempuan mulai ikut menangis melihat kami. Dimas masih terduduk lemas di lantai. Sedangkan aku, akhirnya merasa beban besar di dadaku perlahan hilang. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ayah datang bersama Pak Reza. Dan saat ayah berdiri di sampingku, aku langsung merasa jauh lebih kuat. Ayah menggenggam pundakku pelan. Hangat, tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa dilindungi. Dimas menatap ayahku dengan mata penuh penyesalan. Lalu perlahan berkata sambil menangis. Saya gagal jaga Rani, Pak. Ayah hanya diam beberapa detik. Lalu berkata tenang. Perempuan sebaik Rani. Tatapan beliau tajam sekarang. Harusnya dijaga dengan hati. Brak. Kalimat itu langsung membuat Dimas menangis semakin keras. Sedangkan aku, akhirnya sadar, aku memang pantas mendapatkan cinta yang tidak menyakitkan. Aku lalu melangkah pelan meninggalkan lobi kantor. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa bersalah. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, langkah kakiku terasa ringan. Di belakangku, Dimas masih menangis memanggil namaku. Tapi kali ini, aku tidak menoleh lagi. Karena aku tahu, kalau aku kembali, aku hanya akan kembali kehilangan diriku sendiri. Dan sore itu, aku akhirnya memilih pergi. Bukan karena sudah tidak cinta, tapi karena aku akhirnya sadar. Aku juga pantas dicintai dengan benar. Sobat cerita hati, kadang perempuan terlalu kuat sampai lupa kalau dirinya juga manusia. Kadang kita bertahan terlalu lama, sampai lupa rasanya bahagia. Ingat, cinta itu bukan tentang siapa yang paling sabar disakiti, tapi siapa yang saling menjaga dan menghargai. Kalau kalian ada di posisi Rani, apa kalian akan menerima Dimas kembali? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian pernah berjuang sendirian dalam hubungan, kalian juga boleh cerita di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di kisah penuh emosi berikutnya. Wajah menangis kencang.